Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum farmakologi 2 dengan judul Analisis Obat Hipoglikemia Oral pada Hewan Uji. Yang beranggotakan Alda Saparida Rahmah, Aldi Arta, Kristina Lia, Rizwaryo Aziz, Riftiani, Cindy Oktaviani, dan Yoga Pramestia. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengetahui cara mengkonversi dosis beberapa obat hipoglikemik oral manusia ke dosis pada mencit. Yang kedua, membuat sediaan suspensi obat hipoglikemik oral yang sesuai dengan obat coba mencit yang digunakan. Yang ketiga, melakukan induksi glukosa darah pada hewan coba baik dengan induksi glukosa maupun dengan bahan kimia lainnya. Yang keempat, mengukur kadar glukosa darah mencit dengan menggunakan glukometer. Kemudian yang kelima, menganalisis perbedaan penurunan kadar glukosa darah mencit antar pelakuan. Prinsip pada praktikum ini yaitu menganalisa berbagai efek obat hipoglikemik oral yang diberikan kepada mencit dengan mengamati penurunan kadar glukosa darah pada mencit. Hipoglikemia adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah kadar normal. Hipoglikemia adalah komplikasi yang paling umum terjadi pada individu dengan diabetes mellitus. Hipoglikemia ditandai dengan menurunnya kadar glukosa darah kurang dari 60 mg/dl. Nilai peringatan hipoglikemia pada pasien rawat inap didefinisikan sebagai glukosa darah kurang dari 70 mg/dl. Sedangkan hipoglikemia yang signifikan secara klinis didefinisikan sebagai nilai glukosa kurang dari 54 mg/dl. Hipoglikemia adalah ciri umum dari diabetes mellitus tipe 1 dan juga dijumpai pada klien dengan diabetes mellitus tipe 2 yang menjalani terapi obat insulin atau obat oral. Hipoglikemia dapat disebabkan karena dosis insulin berlebihan, asupan makanan lebih sedikit dari biasanya, aktivitas berlebihan, ketidakseimbangan nutrisi dan cairan, serta riwayat mengkonsumsi alkohol. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hipoglikemia merupakan kondisi klinis yang ditandai oleh penurunan kadar glukosa darah melewati ambang batas yang bisa ditoleransi oleh tubuh. Secara klinis, hipoglikemia didefinisikan sebagai nilai glukosa kurang dari 54 mg/dl. Hipoglikemia dapat bersifat emergensi dan memerlukan penanganan yang cepat. Jika tidak ditangani dengan baik, hipoglikemia akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, seperti penurunan kualitas hidup, gangguan fungsi kognitif, penurunan kesadaran, bahkan dapat menjadi pemicu penyakit kardiovaskuler yang dapat menjadi penyebab kematian. Adapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu batang pemadu, beker gelas, gelas ukur, gunting, hot plate, spuit, sonde oral, dan timbangan hewan. Dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada alkohol, aquades, natrium CNC, tablet akarbose, tablet glibenclamide, dan tablet metformin. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Langkah pertama yaitu siapkan mencit jantan sebanyak 12 ekor. Kemudian timbang berat badan tiap masing-masing mencit lalu dicatat. Mencit kemudian dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 3 ekor, di mana kelompok pertama sebagai kontrol dan diberikan larutan NaCMC 1%. Untuk kelompok 2 diberi suspensi glibenclamide, kelompok 3 diberi suspensi akarbose, dan kelompok 4 diberi suspensi metformin HCl. Sebelum perlakuan, mencit diambil darahnya melalui pembuluh darah yang ada di pena ekor dengan cara dipotong ekor mencit tersebut kurang lebih 0,5 cm dari ujung ekor dengan menggunakan gunting yang telah diusap dengan alkohol 70%. Teteskan pada strip glukometer yang terpasang pada alat dan catat sebagai kadar glukosa puasa pada mencit. Setelah penentuan kadar glukosa puasa pada mencit, semua mencit diberikan larutan glukosa 5% secara oral. Pada menit ke-10 atau 5 menit setelah kadar glukosa diukur, setiap mencit diberikan perlakuan dengan dosis obat yang sudah ditentukan. Mencit kemudian dibiarkan dan diukur kadar gula darahnya tiap 20 menit selama 1 jam.
Pada hasil pengamatan, untuk kelompok 1, 2, dan 3 setelah pemberian larutan glukosa mengalami peningkatan kadar gula darah. Selanjutnya, pembahasan kali ini yaitu menganalisis efek obat hipoglikemia oral pada hewan uji, di mana tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menganalisis perbedaan penurunan kadar glukosa darah menggunakan obat hipoglikemia oral. Untuk bahan penginduksi yang digunakan yaitu menggunakan larutan glukosa, karena berdasarkan teori bahwa dengan pembebanan sukrosa akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa secara cepat. Sukrosa di dalam tubuh dapat terurai menjadi glukosa dan fruktosa. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah dapat diturunkan oleh zat-zat berefek antihiperglikemik. Kadar glukosa pada mencit kelompok pertama didapatkan hasil yang bervariasi, yaitu sebesar 89 mg per desiliter, dan menit berikutnya 95 mg per desiliter dan 104 mg per desiliter. Setelah pemberian glukosa secara oral dalam artian kadar gula darah, kelompok pertama dijadikan acuan sebagai kadar glukosa kontrol, di mana hanya diberikan NaCMC 1% sebanyak 0,2 ml secara oral. Pada mencit kelompok 2 didapatkan hasil yang bervariasi, yaitu sebesar 145 mg per desiliter, kemudian menit berikutnya 125 mg per desiliter, dan yang terakhir 115 per mg desiliter. Untuk kelompok 2 diberikan obat glibenclamid yang diberikan secara oral dengan dosis 0,2 ml. Setelah pelakuan terlihat pada tabel hasil bahwa pemberian obat glibenclamid merupakan obat hipoglikemik oral dengan golongan sulfonylurea generasi 2 yang mana bekerja menurunkan kadar glukosa darah dengan menstimulasi sekresi insulin. Selanjutnya yaitu pada kelompok 3 yang diberikan obat akarbos secara oral dan didapatkan hasil yaitu 124 mg per desiliter, selanjutnya 118 mg per desiliter, dan menit terakhir yaitu 115 mg per desiliter. Untuk mekanisme obat akarbos sendiri yaitu akan menghambat enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat sehingga memperlambat absorpsi glukosa ke dalam darah dan terjadi hiperglikemia. Dari hasil pengamatan dapat dianalisis efek penurunan gula darah yaitu akarbos yang memberikan efek penurunan yang cepat dibandingkan dengan glibenclamid, di mana akarbos ini akan menghambat kerja enzim glukosidase di dalam saluran cerna. Dan untuk glibenclamid yang memberikan efek penurunan yang tidak terlalu drastis dibandingkan akarbos. Menurut Hotimatur tahun 2019, glibenclamid memiliki 1,90% dalam produksinya di masyarakat. Glibenclamid akan memberikan efek penurunan cukup drastis jika dikombinasikan dengan obat metformin HCl. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hipoglikemia merupakan kondisi ketika kadar gula di dalam darah berada pada kadar gula di bawah normal. Kemudian yang kedua, induksian bahan yang digunakan yaitu untuk glukosa darah pada hewan uji menggunakan larutan glukosa. Analisa perbedaan penurunan kadar glukosa terjadi pada obat akarbos yang dimana merupakan golongan glukosidase inhibitor dan obat glibenclamid golongan sulfonylurea.